Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang sehingga kita bisa kembali untuk melakukan pembelajaran di sini perkuliahan mengenai manajemen data kesehatan. Yang akan disampaikan pada kali ini adalah tentang cek kode. Cek kode itu dimaksudkan untuk memberikan ekspresi, memberikan bentuk dari hasil fungsi, ya, hasil fungsi yang sudah kita buat di dalam form, ya. Jadi ada di sana ada tentang perhitungan, ya, ada mengenai perhitungan, ada mengenai nanti untuk tampilan dan sebagainya, ya. Jadi cek kode ini menyisipkan dari infonya, dari formnya, ya, dari formnya. Jadi form itu kita buat, ya. Setelah kita buat, kemudian ada hal yang bisa atau harus kita isikan. Di sini akan dipelajari tentang salah satunya adalah mengenai cek kode untuk tanggal lahir dulu, ya. Tanggal lahir. Jadi kita akan mempraktikkan tanggal lahir, di mana tanggal lahir itu akan dikonversikan sebagai umur. Nah, mungkin di hasil pembuatan kemarin di formnya itu ada yang dimasukkan, ada yang enggak, dan mengenai tanggal lahir. Nanti kalaupun misalnya tidak, nanti sebagai latihan nanti dimasukkan saja, ya, dimasukkan saja. Jadi di sini kita akan slide-nya hanya satu aja malah, ya, untuk menggunakan cek kode untuk menentukan umur ini. Jadi kita akan langsung kepada formnya nanti, ya. Jadi di sini ada berbagai perintahnya. Kita akan coba kembali bolak-balik untuk ke perintahnya, ya, dan kita akan coba untuk menampilkan untuk app infonya. Nah, ini app infonya kita buka dulu. Kemudian create form, ya. Walaupun kemarin sudah buat form, tetapi ketika akan membuka, ya, membuka form atau project itu tetap open project, ya, open project seperti itu. Oke, seperti itu, ya. Sebentar, ada yang ada gangguan dulu, ya, sebentar.
Oke, kita kembali lagi. Kita lanjut ya. Untuk tadi untuk membuka file yang pernah kita buat ya. Yang pernah kita buat itu dengan mengopen project ini. Seperti itu. Tapi di sini saya akan buat dulu atau buat aja dulu untuk kemarin kasusnya adalah KLB ya. Kita akan buat lagi. Kalau yang sudah tidak usah buat lagi. Jadi kalau yang sudah oke. Ini override ya. Jadi pernah kemarin udah buat nama OKLB ditimpah kembali. Ya, kalau yang sudah tinggal buat aja kan, buat edge page. Jadi di nama page-nya. Kemudian di sini kita akan tambahkan satu kolom yang namanya adalah tanggal. Ini tanggal lahir di sini ya. Tanggal lahir. Oke, di sini tanggal lahir, kemudian kita masukkan umur di sini dengan memasukkan teks. Oke, ini harusnya pas ya. Oke, umur dan tanggal lahir kemudian akan dikonversikan ke umur. Kita masukkan kode di sini. Dengan memasukkan kodenya adalah dengan mengklik kanan tanggal lahir. Kenapa mengklik kanan tanggal lahir? Diklik kanan, terus diklik kanan di pas tanggal lahirnya, karena setiap apa yang ada di sini, setiap field apa yang ada di sini itu bisa disisipkan kode, ya. Jadi disisipkan perintah-perintah itu bisa. Makanya di sini kita akan biar memudahkan saja, bahwasanya yang akan dibuat cek kodenya adalah tanggal lahir. Oke, di sini kelihatan bahwasanya field-nya adalah tanggal lahir, dan ini adalah tampilan dari cek kode editor. Kalau dalam pemrograman itu text editornya ya, tapi di sini juga ada, hanya include di dalam AppInfo ya, include di dalam AppInfo. Oke, kita lihat ke perintah-perintahnya. Oke, kita lihat tadi udah ya, klik kanan pada tanggal lahir, kemudian pilih field block assign. Nah, dimana field block di sini di sini ada namanya choose field block for action. Ini untuk ada untuk form, ada untuk record dan lain-lain. Dan ada di sini ada comment ya, add comment. Jadi isikan comment atau kode ya, sama ya, kode di dalam field blocknya. Kita masuk ke assign ya, ini. Oke, ini sudah, ini adalah tampilan tampilan untuk assign-nya. Dan apa yang akan kita masukkan di sini? Kita di sini adalah ada di expression.
Oke, expression. Oke, di sini ada function, ada function yang akan membantu kita untuk memfungsikan dari apa yang ada di dalam field tersebut. Oke, kita klik function, kemudian kita masuk system function, kemudian kita masuk date function ya, karena ini functionnya adalah untuk tanggal. Nah, di sini ada beberapa function, ada years, ada month, days, years, month. Ini ya, day, week. Oke, kita bahas satu-satu, dan mungkin ini juga tidak akan dibahas semua, akan dibahas hal-hal yang akan yang sering kita gunakan saja. Oke, kita masuk years. Oke, di sini ada expressionnya adalah setelah years itu ada start date dan end date. Oke, kita lihat di sini tadi sampai years udah ya. Kemudian kita masuk klik 2 kali pada blok start date, kemudian pilih tanggal lahir. Variabelnya adalah tanggal lahir. Oke, kita lihat di sini, di mana variabelnya di sini. Nah, variabel available variabel. Jadi variabel itu kita lihat di sini ya, disesuaikan dengan field yang sudah kalian masukkan. Kalau misalnya di dalam satu form tersebut ada beberapa sheet misalnya ya, itu akan banyak juga fieldnya karena menyatu ya. Jadi di sini adalah field yang sudah dimasukkan, karena kalau contoh yang di sini adalah hanya 2 field karena membuat form baru ya, bukan membuat sheet baru tapi membuat form baru, maka field yang ditampilkan adalah hanya 2. Oke, kita masukkan tanggal lahir. Ini belum diblok ya tadi ya, jadi harusnya ini diblok dulu, blok kayak gini, kemudian masukkan tanggal lahir. Nah, seperti ini. Oke, kemudian end date-nya apa? Kita lihat di sini, end date-nya adalah pilih tombol function, formula, kemudian system function, kemudian system date. Nah, jadi end date-nya adalah masuk ke system function dan system date. Nah, kita blok lagi ini. Blok lagi ini, kemudian function, system function, kemudian apa tadi? System date. Nah, ini ya, system date. Oke, selanjutnya adalah assign. Ini ada perintah yang terlewat ya. Jadi perintahnya adalah assign variable. Pilih ya. Pilih assign variable adalah umur. Jadi maaf kalau terlalu perubahannya cepat ya. Umur. Oke. Kita masukkan sini umur. Oke. Dan di sini fieldnya sudah berubah ya. Sudah dimasukkan beberapa field ya. Beberapa field sudah dimasukkan. Maaf, bukan beberapa field. Field tanggal lahir dimasukkan beberapa assign ya. Beberapa kode ya, beberapa kode. Setelah itu yang paling utama adalah jangan lupa kita validasi cek kodenya ya. Bagaimana validasinya? Kita klik validate check code.
Oke, di sini kita lihat message-nya, cek kode is valid sesuai dengan tanggal dan jam yang telah kita buat atau pada saat itu ya. Oke, do you want save? Yes, kita save. Kemudian ini tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita akan coba untuk mengisikan data. Nah, ini juga akan sambil nanti setelah ini ya, setelah ini kita ini loncat sedikit karena harusnya enter data dulu, tapi tidak apa-apa. Jadi mengenter data ya, sekalian aja sekarang mengenter data itu sesuai apa yang sudah dibuat tuh ya. Mengenter data sekali lagi sesuai apa yang telah dibuat di dalam form kemudian page-nya. Dan ketika kita menggunakan mouse, menggunakan keyboard, itu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita mengurutkan ya, mengurutkan mana saja yang pertama kali bisa atau akan diisi. Nah, itu pengisiannya ketika menggunakan keyboard, menggunakan tab, itu akan sesuai dengan apa yang kemarin sudah di set. Kalau belum di set, berarti ada ketika menggunakan keyboard itu akan loncat-loncat ke sana kemari gitu ya. Jadi tidak mengurut. Oke, untuk enter data itu sebenarnya masih bisa masuk ke sini kalau di awal akan niatnya mengenter data ya. Jadi kalau niatnya enter data sudah mempunyai form, itu tidak usah create form ya, tidak usah create form, tapi enter data itu kita klik enter data. Kemudian ketika klik enter data pasti akan meminta untuk open project, sama saja ya, akan meminta open project ya, open project. Dan tampilannya itu shotnya atau jalan pintasnya itu ada di sini kalau di dalam form enter data ya. Ya, ini belum dibuat tabelnya. Oke. Oke. Ini untuk enter data khusus tanggal lahir. Nanti silahkan coba untuk enter data file-file yang lain yang telah dibuat ya, yang telah dibuat kemarin. Oke, kita coba tanggal lahirnya kita sesuaikan. Misalnya tanggal lahirnya itu terlalu jauh ya. Nah, ini lebih ini ya, lebih mudah digunakan daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Artinya untuk mencari tanggal lahir, ada yang mencari tanggal lahir itu harus tahunnya dulu diedit, kemudian ya agak susah ya. Oke, kita masuk misalnya ini. Oke, kita tab. Nah, ketika di tab ini umur sudah dikonversikan seperti itu. Itu fungsi dari kode dari apa yang kita telah buat tadi ya. Masih banyak kode-kode yang lain, silahkan dicoba dulu yang ini ya, nanti kita akan buat kode yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.